Baik, berjumpa lagi dengan saya Eki Fajrin. Saat ini saya bersama Sekretaris Umum Kormi Provinsi Banten, Bang Desmara Bahar, atau kita sapa dengan Bang Anjas. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih mengenai event dari Kormi Banten. Yuk kita ngobrol langsung. Oke, Bang Anjas, apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Sehat, Bang Anjas ya? Sehat dong. Ini cerah segar nih. Iya, berkat doa Bang Eki, Masya Allah. berkat doa pengurus-pengurus Kormi, Ya. berkat doa pegiat-pegiat Kormi yang jumlahnya memang ribuan bahkan jutaan di Banten ini. Jadi kita selalu sehat. Apalagi kita memang mengurusin Korminya kan pakai ikhlas. Ikhlas. Ya. Itu dia kuncinya. Ya, kuncinya begitu, tidak berharap honor karena memang nggak ada honornya, gitu kan. Jadi ikhlas saja. Karena motivasinya mungkin demi untuk kesehatan. Kesehatan negara masyarakat itu Masyarakat. poin paling pentingnya itu tuh Mas Eki. Di Kormi itu seperti itu. Akhirnya kan nama saudara, Kalau nama saudara, nama relasi juga. nama relasi, baru nama rezeki. Itu nama rezeki. Ujung-ujungnya Baik. begitu. Iya, teman-teman. Baik, kita langsung aja nih ke topik nih, kita ngobrol-ngobrol nih teman-teman dengan Sekretaris Umum Kormi Banten. Ini nggak mudah nih ngobrol dengan beliau nih dengan kesibukannya sehari-harinya. Sat terus, dan akhirnya hari ini kita kunci beliau di waktu ini. Kita langsung aja nih Bang Anjas, saya ini dengar ada kabar nih Kormi Banten akan menggelar kejuaraan olahraga tradisional. Oh benar nih, dan seperti apa gitu? Iya, betul Mas Eki. Jadi di dalam tahun 2026 ini salah satu program kerjanya Kormi Provinsi Banten itu adalah akan menggelar kejuaraan olahraga tradisional tingkat pelajar Provinsi Banten, yaitu Piala Pak Gubernur. Kalau bulan awal Mei kemarin kita sudah menggelar itu kejuaraan atau festival marching band, itu kan tingkat pelajar juga, ya tingkat Provinsi Banten juga, dan alhamdulillah sukses. Sudah kita gelar kemarin di di gedung Kitri Bakti ya, Pramuka Batu di Curu, Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah sukses. Pesertanya ribuan, dan dari hari pertama sampai hari kedua lumayan membludak pesertanya. Kita juga berharap nanti di event kita selanjutnya ini, kejuaraan olahraga tradisional tingkat pelajar Provinsi Banten ini Mas Eki akan kita gelarnya rencananya tanggal 6 Juni. 6 Juni. Jadi sekitar nggak sampai 2 minggu lagi. Itu kan 6 Juni akan kita gelar. Tempatnya juga masih di Kabupaten Tangerang. Nah, kenapa di Kabupaten Tangerang tempatnya? Karena memang untuk kejuaraan tradisional ini salah satu Kormi di Banten yang sudah mempunyai kampung atau pemusatan olahraga tradisional itu ada di Kabupaten Tangerang. Pusatnya ada di Kecamatan Sinang Jaya. Sinang Jaya itu ya sekitar ini 19-an dikit. Jadi di sana itu ada perkampungan di kawasan yayasan, memang ya yayasan pendidikan. Dari beberapa tahun yang lalu fokus pengembangan olahraga tradisional, pembinaan olahraga tradisional. Makanya di kampung ini, di Kecamatan Sinang Jaya ini, salah satu andalan Kormi Banten. Kalau ada event-event apapun, mayoritas pesertanya rata-rata dari Sinang Jaya ini, dari sekolah ini, sebuah yayasan swasta, dan memang fokus ke olahraga tradisional. Dan guru-gurunya juga mereka memang sudah berpengalaman terhadap pengembangan olahraga tradisional di Provinsi Banten. Binaan Kormi juga dari beberapa tahun yang lalu di binaan Kormi Kabupaten Tangerang otomatis kan menjadi binaan Kormi Provinsi Banten juga. Dan sampai sekarang yayasan ini masih fokus terhadap olahraga tradisional ini. Nah, makanya itu salah satu penilaian kita kenapa kita pusatkan juga, gelar juga untuk kejuaraan ini di Kabupaten Tangerang. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya manusianya juga untuk olahraga tradisional nih, Mas Eki, sebagian besar juga ada di Kabupaten Tangerang. Kenapa demikian? Karena kita punya SDM andalan, yang fokus terhadap olahraga tradisional ini
namanya Pak Yahya Majid, udah level nasional, bahkan bukan hanya di Kepulauan Banten. Pak Yahya Majid ini memang fokus terhadap pengembangan olahraga tradisional. Dia juga sampai saat ini menjadi ketua Portina Pelestari Olahraga Tradisional di Provinsi Banten, bahkan juga menjadi pengurus Portina di level nasional. Dan Pak Yahya ini memang menjadi pengurus juga di Kormi Kabupaten Tangerang. Makanya beliau termasuk fokus gitu kan, mengembangkan, bahkan mempertahankan, membina gitu kan olahraga tradisional di Kabupaten Tangerang. Termasuk pencetusan pemusatan kampung olahraga tradisional juga, ini salah satu inisiatifnya beliau. Begitu, dan beliau memang di Kormi Provinsi Banten kita minta bantu untuk menjadi ketua Komisi Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya sesuai bidangnya. Nah, makanya itu salah satu penilaian kita kenapa untuk event ini kita gelar juga di Kabupaten Tangerang. Bukan menganak emaskan Kormi Kabupaten Tangerang ya, tapi itu pertimbangannya, banyak sekali pertimbangannya. Salah satunya itu. Jadi kami yakin, kami optimis di event kita ini 2026 di 6 Juni besok event ini bisa ramai juga, wisatawan juga bisa membludak karena kita gelarnya memang di pusat perkampungan olahraga tradisional. Seperti itu. Oke, apapun itu di mana lokasinya, paling tidak atau memang tujuannya adalah mengasah supaya pegiat-pegiat olahraga tradisional ini mempunyai ruang untuk beraktualisasi, barangkali gitu ya, Mas ya? Iya, betul. Ini kan di Kormi itu, di olahraga masyarakat itu, Mas Eki, salah satu yang betul-betul menjadi binaan kita, gitu kan, selain jenis-jenis yang lainnya adalah olahraga tradisional. Bahkan itu kan bisa dikatakan bahwa Kormi ini menjadi salah satu binaan seriusnya, salah satu fokusnya lah gitu ya, bukan serius, salah satu fokus utamanya adalah olahraga tradisional. Kenapa demikian? Karena kan olahraga tradisional ini adalah budaya kita, warisan dari generasi dahulu kita. Ini kalau kita nggak pertahankan, kalau nggak kita bina, kalau nggak kita lestarikan, kita khawatir gitu kan akan hilang, akan punah. Misalnya ada egrang, terompah panjang, ya kan, gobak sodor atau hadangan, sumpit, panahan, dagongan, ya kan, masih banyak lah itu. Di olahraga tradisional itu, di Portina itu banyak banget jenisnya, kategorinya. Inorganya Portina, tapi yang di bawahi dia macam-macamnya banyak banget. Dan itu olahraga tradisional yang memang asli Indonesia, gitu kan. Zaman dulu mungkin kalau saya ya, kalau masa ini masih mengenal egrang, di jangkungan bahasanya dulu ya, bambu itu yang dikasih semacam tangga gitu, kita lari gitu kan. Terus gobak sodor atau hadangan, tarik tambang yang bilang, lari balok gitu kan. Sumpitan mungkin kalau mungkin teman-teman yang dari Kalimantan mungkin ya pasti kenal banget dengan sumpitan gitu kan. Terus yang panahan apalagi, ketapel juga ada di dalamnya gitu kan. Meskipun ketapel ini sudah ada inorga tersendiri namanya inorga prospek gitu kan, tapi di Portina masih ada ketapel. Nah, itulah gitu kan kenapa Kormi Banten khususnya melaksanakan event ini, karena ini salah satu upaya kita untuk mempertahankan olahraga tradisional bisa biar tetap ada di bumi Banten gitu kan. Jadi bukan saja kita pengen masyarakat kita sehat dan bugar, adik-adik kita yang bersekolah itu sehat dan bugar, tapi bisa mempertahankan itu olahraga tradisional atau budaya kita bersama, ya harus sama-sama kita berdayakan, kita lestarikan, kita jaga. Karena begini Mas Aki, sekarang ini kan kalau kita lihat bagaimana kencangnya serangan gadget, handphone terhadap anak-anak kita, gitu kan. Ini kalau nggak kita batasin dengan kegiatan-kegiatan yang positif,
itu kan kita khawatir semakin lupa. Mereka akhirnya ada kecanduan pada gadget. Iya. Nggak gerak badan gitu. Iya tidak gerak, betul gitu kan, olahraganya males gitu kan. Sebenarnya kan kita mah sebenarnya berharapnya apapun olahraganya yang monggo-monggo saja. Apakah itu BMX, apakah itu senam, apakah itu airsoft, apakah itu street soccer, apakah itu lari trail gitu kan, apakah itu macam-macam lah gitu kan, yang ada di Kormi kan banyak banget, lempar pisau, banyak banget lah gitu kan jenis indoornya. Tapi kita juga berharap gitu kan olahraga tradisional kan tidak ditinggalkan juga. Iya. Gitu kan, ini kan menjadi salah satu basicnya olahraga masyarakat gitu kan, olahraga tradisional ini. Otentiknya punya Indonesia. Iya, punya Indonesia. Di sini kan di olahraga tradisional ini kalau kita lihat Mas Agi kan bukan hanya untuk olahraga menyehatkan, membugarkan masyarakat, tapi di situ juga ada nilai-nilai filosofi yang bisa kita ambil gitu kan, nilai filosofi tentang budayanya, tentang kehidupan. Contohnya begini, tarik tambang. Itu kan nilai kebersamaannya, Ya. kekompakannya. Begitu juga di egrang. Egrang itu kan keseimbangannya. Gitu kan. Jadi keseimbangan bukan hanya keseimbangan fisiknya dia di atas egrang itu, tapi bagaimana keseimbangan dia mengatur kehidupan, gitu kan, keagamaan, kiri kanannya dengan bermasyarakat, ke atasnya dengan Maha Pencipta, kan begitu. Jadi hanya sekedar pemain olahraga tradisional. Iya, begitu. Filosofi. Filosofi ya dalam sekali. Begitu juga gobak sodor ya, kalau kita istilahnya sekarang hadangan. Filosofinya kan banyak banget. Strategi. Di gobak sodor itu ada strategi. Gitu kan, bagaimana meluruskan lawan tapi menjaga di belakang. Itu kan kekompakan juga itu, ada strateginya, ada kekompakan itu sangat erat dengan kehidupan yang akan kita jalani. Itu makanya sekarang ya, mayoritas memang untuk olahraga Portina ini, olahraga Portina ini olahraga rata-rata memang yang usianya masih remaja. Gitu kan, dari berbagai event rata-rata memang yang ikut itu kategori yang pertandingan itu dari SD, SMP dan SMA maupun pondok pesantren. Dan begitu juga di Banten gitu kan, alhamdulillah kita punya personil Portina gitu kan, selalu semangat mempertahankan berbagai olahraga tradisional yang ada di Provinsi Banten maupun yang ada di Indonesia melalui Kormi Provinsi Banten. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya olahraga tradisional asli Banten sendiri, Mas Egi itu ada, gitu kan, namanya bola sundul. Nanti akan dimainkan juga. Tapi di sini enggak, karena memang bola sundul ini dia punya indoor sendiri. Itu kan namanya Pusat Bola Sundul seluruh Indonesia. Dan ini asli buatan Banten, asli buatan Kabupaten Tangerang. Gitu kan. Penciptanya masih ada sampai sekarang di Kabupaten Tangerang. Bola sundul. Iya, itu. Main ini hanya sundul-sundul. Iya, hanya bola, semacam kayak bola, ini kayak bola voli gitu ya, tapi dia pakai kepala gitu kan, ada juga kalau nggak salah pakai kaki, tapi nggak boleh pakai tangan. Gitu kan, jadi tapi mayoritas dia pakai kepala. Bolanya memang bola khusus juga ada, gitu kan. Nah, jadi itu salah satu yang kita pertahankan di Kormi, olahraga tradisionalnya, gitu kan. Tapi memang untuk tanggal 6 Juni ini itu adalah kategorinya yang akan kita pertandingkan itu yang di bawah Portina, gitu kan, seperti itu. Secara panjang lebarnya nanti saya bisa lakukan kategori apa sajanya mungkin di tanggal 6 Juni. Baik, Mas izin selanjutnya nih. Kalau kita bicara perlombaan atau pertandingan atau kejuaraan nih, mungkin kita bisa bicara ada hadiah nih, mungkin bisa sedikit di-spill, hadiahnya apa aja nanti nih? Iya. Event ini. Iya, memang sebenarnya begini, kalau hadiah itu sebenarnya kalau di Kormi itu tidak menjadi terlalu utama, karena yang berkecimpung di sini itu betul-betul orang yang hobi, menjiwai, mencintai olahraga. Coba bayangin aja Mas Aki, pengurus Korminya ini, ya kan dari provinsi maupun nasional itu tidak ada sama sekali tidak mendapat honor, tidak dapat gaji besar lah gitu kan. Kalau honor hanya honor rapat lah. Honor itu pun jumlahnya itu pun, itu kan kalau kita bandingkan dengan ongkos PP bensin dan tol yang harus kita keluarkan itu nggak sebanding. Tapi karena kecintaan itu tadi, kecintaan kita terhadap olahraga tradisional ini, olahraga masyarakat ini, akhirnya kita tidak mempertimbangkan itu, tidak menghitung itu, karena seperti
yang saya bilang beberapa kali kepada teman-teman, rezeki itu bisa menyusul dari Kormi juga, dari pertemanan, dari perkumpulan, dari komunitas, akhirnya kita bisa saling tukar menukar pekerjaan. Biasanya seperti rezekinya menyusul seperti itu. Tapi uang itu bukan menjadi prioritas utama. Begitu juga hadiah, gitu kan. Tapi untuk di event kejuaraan olahraga tradisional yang akan kita gelar tahun ini, panitia khususnya Kormi Banten memang sudah menyiapkan hadiahnya, walaupun nggak besar. Totalnya itu hanya sekitar hampir 20 jutaan lah gitu kan totalnya, ya 16 jutaan lebih lah gitu kan. Itu hadiahnya kita bagi ke beberapa kategori. Nah, di kejuaraan ini Mas Egi kita akan melaksanakan beberapa kategori. Salah satunya kalau nggak salah 6 kategori. Ada ekrang putra putri, berarti kedua kategori. Terus ada lari balok putra putri, itu kan berarti kan ada 4 kategori berikutnya. Dan ada tarik tambang. Itu kan hanya 3 jenis itu aja, karena keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia juga, gitu. Akhirnya kita batasin hanya 1 hari itu Mas Egi, dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan kita laksanakan bisa selesai dalam 1 hari itu. Nah, 6 kategori ini sudah kita siapkan hadiahnya, gitu kan. Kita sudah melakukan persiapannya juga sudah, insya Allah sih, karena ini sudah teman-teman di Portina itu ya, karena kita kan kerjasamanya dengan Portina. Portina itu lembaga yang memang yang fokus terhadap olahraga tradisional, pemenang olahraga tradisional. SDM di dalam sudah sangat berpengalaman. Insya Allah kalau hanya 6 kategori ini 1 hari kelar lah semua selesai seperti itu. Nah, kita sudah beberapa kali meeting rapat dengan pengurus Portinanya, itu langkah-langkah untuk mensukseskan ini. Bahkan informasi terakhir yang saya terima kemarin, ya, undangan kepada sekolah-sekolah itu yang punya komunitas olahraga tradisional sudah disebar oleh teman-teman panitia dari Portina, gitu kan. Mereka sudah laporan ke kita, karena panitia teknisnya dari Portina semua nih, wasit jurinya, ketuanya. Nah, ini Kormi sifatnya nanti hanya membantu mensukseskan. Kalau anggaran memang dari Kormi, semuanya dari Kormi Banten. Tapi kalau untuk panitia teknisnya itu semuanya dari Portina. Apakah wasitnya, apakah jurinya, apakah petugas pertandingannya, karena mereka yang mengerti. Kalau Kormi Banten kan mengertinya secara umum. Semua Inorga kami mengerti, tapi untuk teknisnya banget detailnya ada di teman-teman Inorga. Jadi teman-teman Inorga yang sudah mulai bergerak tuh dari beberapa waktu yang lalu seperti itu. Tapi komunikasi kita sudah intens lah gitu, termasuk jumlah peserta sudah berapa yang masuk gitu kan. Persiapan wasit jurinya, kelengkapan pertandingnya apa saja, itu sudah mulai kita siapkan secara sama-sama dengan teman-teman Portina. Nah, memang dari tadi kan ini punya filosofi manfaat banyak nih. Nah, komitmen sendiri akan rutin nggak mengadakan event ini setiap tahun yang datang? Iya, kami sih berharap bisa rutin ya. Sebenarnya kalau kami sih berharapnya begini, bukan hanya olahraga tradisionalnya, tapi selain ada porprov ya, selain porprov yang semua Inorga yang berlaga di situ, kami sih merencanakan begini lagi. Ya setiap tahunnya itu bisa, kan di Kormi itu ada 3 komisi. OTKB, apa itu OTKB? Itu adalah olahraga tradisional dan kreasi budaya. Itu salah satunya Portina ada di sini. Yang kedua itu ada OKK, itu kan olahraga kesehatan dan kebugaran. Jadi semua senam-senam di situ nih OKK ini. Nah, yang ketiga itu ada komisi OTKB OPT, olahraga petualangan dan tantangan. Nah, ini petualangan. Kami sih berharap minimal di setiap tahun itu ada nih 3 komisi ini semuanya bertanding nih, bukan hanya seperti yang sekarang kan hanya per Inorga. Tapi kalau misalnya kita mengadakan festival atau kejuaraan olahraga kesehatan dan kebugaran, berarti kan semua Inorga yang tergabung di OKK itu bertanding tuh olahraga berapa, apakah 6 Inorga, 7 Inorga atau 8 Inorga. Begitu juga di OTKB misalnya, bukan hanya tradisionalnya, tapi ada kreasi budayanya. Karena tradisional itu bukan hanya di bawah Portina sebenarnya,
ada barongsai. Barongsai itu kan olahraga tradisional, Betul. gitu kan. Pulau Sundul yang saya bilang tadi tradisional, begitu kan. Ada beberapa juga, Mas Egi. Nah tapi mereka berada di luar Portina. Nah jadi kalau kita misalnya ada festival olahraga tradisional dan kreasi budaya, nah semuanya berlaga. Nah, dulu Mas Egi ada Kemenpora sempat mengadakan namanya kejuaraan atau bukan eksibisi ya, namanya khusus petualangan dan tantangan. Gitu. Jadi ada BMX, ada panjat tebingnya, ada panahannya, macam-macam. Bukan panahan, pokoknya yang petualangan tantangan lah, gitu ya. Semuanya dikemas dalam satu venue, satu wilayah, gitu ya, satu kawasan mereka bertanding di situ. Jadi ada beberapa inorga, gitu. Nah itu kita pengen mengadopsi itu karena di kalau masalah di Kemenpora itu tidak mengelar itu lagi, gitu kan, tidak mengelar itu lagi. Nah kita pengen ada itu, dan di 2020 ini sudah kita anggarkan, sudah kita ajukan, sudah kita ajukan ke gubernur melalui dinas pemuda dan olahraga. Yang mudah-mudahan sih kami berharap rencana-rencana kegiatan 2027 itu bisa di ACC, karena itu di 2027 itu kalau kita di ACC kita bisa lapang tuh, makanya bisa menggelar event banyak, bukan hanya per inorga. Jadi kalau tahun 2006 nih terus terang Mas Agi hanya baru inorga, contohnya drum band gitu kan, berarti inorganya baru satu atau dua. Nah di tradisional yang 6 Juni ya hanya Portina. Terus di di Oktober dalam rangka HUT Provinsi Banten, rencananya kan kalau terlihat dari mata anggaran ataupun judul yang sudah di ACC oleh pemerintah Provinsi Banten itu adalah senam kebugaran. Berarti kan hanya senam aja, tapi inorga yang lainnya belum terakomodir. Ini mereka tapi terakomodirnya nanti di akhir tahun di Porprov itu. Jadi semuanya berlaga tuh di Porprov itu. Yang siap, ayo kita siapkan venue-nya, kita siapkan makan minumnya, kita kan wasit jurinya, honornya kita siapkan juga, hotelnya kita siapkan juga, transportasinya kita siapkan juga untuk wasit dan juri ya. Kalau peserta kan masing-masing kabupaten kota, kabupaten kota tanggung jawabnya. Nanti di bulan akhir tahun itu semua inorga bertanding di situ. Jadi bukan hanya tradisional ataupun inorga, satu inorga. Nah, makanya tadi dari event-event yang nanti akan terselenggarakan, para pegiatnya sendiri ini akan kiranya naik di level berikutnya nggak? Iya, betul. Nah, karena kan jenjangnya kita seperti itu, makanya kan misalnya apapun eventnya, selama itu eventnya Kormi Provinsi Banten pasti akan ada jenjang ke atasnya, gitu kan. Kan Portina itu ada mereka itu kan ada kejuaraan nasionalnya juga di level nasional. Iya, ada kejuaraan nasional juga, tapi bukan kejurnas namanya. Apakah festival olahraga tradisional hanya olahraga tradisional aja ya, tidak nasional. Bahkan sampai hari ini untuk olahraga tradisional ini itu di Kemenpora masih ada, itu ada khusus olahraga tradisional masih ada. Makanya di Dispora Provinsi Banten juga ada kegiatan namanya Portrada. Pekan olahraga tradisional daerah ya tingkat provinsi. Nah itu pesertanya memang dari Dispora Kabupaten Kota yang bekerja sama pasti dengan Kormi Kabupaten Kota pesertanya, karena teman-teman Dispora kan tidak punya pegiat, tidak punya atlet, yang punya kan Kormi, gitu kan. Makanya kalau di Portrada itu mungkin anggarannya dari Dispora, tapi pesertanya adalah teman-teman dari Kormi, penelitiannya teman-teman dari Kormi, begitu. Nah begitu juga ke nasional, makanya pasti itu kan dari event yang kita gelar, misalnya dari kejuaraan ataupun festival olahraga tradisional tingkat pelajar tingkat Provinsi Banten ini ya pasti akan ada jenjangannya. Apakah dia bisa ikut nanti ke Porpranas gitu kan, pekan olahraga tradisional tingkat nasional, ataupun nanti ada Portinanya sendiri menyelenggarakan kejuaraan juga olahraga misalnya tingkat nasional tingkat pelajar, karena kan di pusatnya Portinanya juga ada. Tapi yang sudah pasti jelasnya itu
por Pranas itu ada. Ada ya. Pekan olahraga tradisional tingkat nasional sudah ada. Sudah Artinya beberapa tahun. para pegiat-pegiat yang nanti menjuarai tentunya berpeluang besar nanti akan ke level berikutnya gitu ya. Iya, betul. Jadi ya teman-teman, ya adik-adik pegiat ya nggak perlu khawatir. Itu kan kalau memang ada event yang lebih tinggi ya pasti diberangkatkan apakah oleh Kormi ataupun oleh Korpinanya. Gitu kan seperti itu. Makanya ya kita berharap nanti di tanggal 6 Juni itu adik-adik yang akan mewakili sekolahnya ya tidak hanya sekedar ikut, tapi ya mulai dari sekarang harus sudah mempersiapkan dirinya kan begitu ya, agar nanti bisa menghasilkan prestasi yang maksimal. Gitu kan ya, alhamdulillah syukur-syukur nanti prestasinya itu kan bisa juga menjadi salah satu upaya teman-teman misalnya mau ke perguruan tinggi negeri, gitu kan, atau mau ke sekolah SMA negeri yang SMP sekarang, gitu kan, karena kan jalur prestasi kan ada juga, sudah mulai juga tuh Mas Egi, sudah mulai juga di alhamdulillah ya pelan-pelan prestasi yang ada di Kormi sudah mulai diakui, gitu kan, bahkan di dalam raker Kormi Kota Tangerang kemarin yang di MUI ya sekalian pelantikan itu saya dapat kabar tuh dari pengurus Lempar Pisau Kota Tangerang, itu salah satu pegiatnya di level nasional itu masuk TNI gratis, memang gratis ya, tapi menjadi prioritas lah gitu kan, karena prestasinya di Kormi di olahraga itu, gitu kan. Jadi mungkin ya seleksinya mungkin dia ada pengecualian khusus lah seperti itu, karena dengan prestasinya itu. Nah itu saya bangga juga, ada kemarin yang melaporkan, dan alhamdulillah juga sih yang dari Kormi Banten juga, yang kemarin misalnya dari penelpon sebelumnya ketika penerimaan siswa baru tahun kemarin banyak juga yang melakukan legalisir ke Kormi Banten, gitu kan ya, alhamdulillah bisa kita bantu selama memang mereka teman-teman itu atlet kegiatan Kormi ikut di kejuaraan itu, gitu kan, ikut di event itu ya kita bantu, dan alhamdulillah sih ya kita dapat laporan ya sebagian besar memang sudah diterima, gitu kan, di sekolah-sekolah negeri sesuai keinginan mereka berdasarkan prestasi itu. Apakah ada olahraga tradisional, ada yang dari BMX-nya, dari panahannya, dari drum band-nya, macam-macam lah. Alhamdulillah ada kepuasan sendiri merasakan manfaatnya dari keikutsertaan event ataupun lomba itu gitu ya. Betul. Prestasinya akhirnya dia memberi manfaat, dia bisa masuk ke sini ya. Iya, betul. Jadi bukan hanya dapat sehatnya seperti yang saya bilang di awal tadi, tapi ya dapat manfaatnya itu tadi. Manfaat nyatanya sekarang yang bisa mereka terima itu tadi. Gitu kan, kalau yang ada dana pembinaan ya mereka dapat dana pembinaannya, terus kalau piagamnya bisa diterima di sekolah negeri melalui prestasi ya alhamdulillah. Berarti kan perjuangan adik-adik kita tidak sia-sia berhimpun di Kormi, gitu kan, perjuangan teman-teman pengurus Kormi juga ya alhamdulillah juga, gitu kan, berarti tidak sia-sia selama ini. Itu cuma lagi. Baik. Ya, rasa kita sudah panjang kali lebar ya bicara dengan Sekretaris Umum Bang Anjas. Nah, mungkin sebelum kita closing, kita dengarkan dulu nih closing statement dari Bang Anjas ini. Seperti apa nih ajakannya bahwa nanti pada 6 Juni mendatang akan ada event yang cukup menarik nih. Bang Anjas mungkin silakan, seperti apa nih closing statementnya Bang Anjas? Iya, terima kasih Mas Egi. Kembali saya pertama mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media sudah mensupport Kormi Banten selama ini. Yang kedua, kembali saya mengajaklah gitu kan kepada senior-senior yang sekarang aktif di dunia pendidikan, tanda kutip SMP, SD, SMP, SMA di Banten. Kita ada kejuaraan itu, bisa dikirim perwakilannya, itu kan mungkin dari teman-teman Pertina sudah melayangkan surat resminya kepada sekolah-sekolah yang ada di Banten maupun pondok pesantren yang ada di Banten. Ya, mari kita sukseskan agar di event 6 Juni besok itu bisa meriah, gitu kan, bisa sukses,
dengan kehadiran teman-teman. Gitu kan. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, ya ini bukan hanya olahraga saja, tapi ada unsur tanda kutip manfaatnya yang luar biasa. Tambah sahabat, tambah keluarga, gitu kan, terus tambah nilai prestasi juga, karena piagam juga disiapkan oleh panitia, gitu kan, menjadi, karena ini event resmi ya otomatis tambah menjadi salah satu barometer penilaian Kormi, gitu kan, terhadap keberlangsungan kegiatan di Inorga. Dan ini Inorga kita memang bekerjasamanya dengan Portina, gitu kan, Portina Banten. Ya kita berharap gitu kan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pegiat-pegiat yang berhimpun di Portina Korupsi Banten. Itu aja. Baik, terima kasih atas waktunya ini. Nah, teman-teman semua, kita sudah dengarkan banyak informasi yang kita dapat dari obrolan kali ini nih, bahwa event olahraga tradisional akan terselenggara atau akan diselenggarakan oleh Kormi Banten di Sindang Jaya, di Sindang Jaya tanggal 6 Juni mendatang. Nah, jangan lupa itu, makanya teman-teman sekalian baru bisa hadir di sana nanti, karena akan ada pertandingan olahraga tradisional yang menarik tentunya. Oke, itu dulu dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.